Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Safa Channel. Di episode kedua, aku mau berbagi cerita soal pengalaman aku kerja di Arab Saudi yang kedua kalinya dan yang majikan kedua kalinya. Dan sebelum aku cerita, sebelum aku berbagi apa yang pernah aku alami di Arab Saudi, apa kabar kalian semua, guys? Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Nah, singkat cerita itu aku ke dari pertama kali datang ke Arab Saudi habis kontrak 2 tahun. Aku pulang, ada ya guys videonya. Yang belum nonton silahkan ditonton episode yang ke-1 di pengalaman pertama di majikan pertama. Nah, ini aku yang ke majikan yang kedua dan pengalaman aku yang kedua kalinya aku masuk ke Arab Saudi. Singkat cerita, aku masuk PT karena aku daek, aku terbangnya cepet. Kemudian aku dapat majikan di Riyadh lagi dan aku terbang dari Jakarta ke Riyadh. Kemudian aku diambil sama majikan laki-laki dan anak gadisnya. Nah, tapi di situ aku udah bisa ngomong ya sedikit-sedikit, kalaupun belum lancar banget gitu, tapi aku udah paham apa yang mereka tanya ke aku, kayak gitu. Kemudian sampai rumah, dari bandara itu aku dijemput, terus sampai rumah majikan, aku disuruh istirahat karena memang kan capek ya di pesawat 9 jam seperti itu. Terus itu kan waktunya juga malam waktu aku pas pertama datang ke situ. Nah, kemudian Tadi dulu guys. Nah, kemudian pagi harinya aku diajarin seperti ini kerjanya, ini tempatnya di sini, ini kamar anaknya, ini kamar aku, ini dapur ya, seperti itu. Biasanya kan kalau lain majikan, lain peraturan kerjanya ya, terus ya caranya juga pasti berbeda seperti itu. Nah, kebetulan majikan aku yang kedua itu punya anaknya 6 dan yang 2 perempuan dan yang 4 laki-laki. Dan yang alhamdulillahnya lagi tuh aku tuh maksudnya bukan harus juga sih, tapi aku tuh kadang-kadang juga harus jagain anak yang ODGJ, bisa disebut seperti itu ya. Ternyata majikan aku yang kedua itu punya anak 2 dengan gangguan mental, dan dia itu kadang-kadang ya katanya tuh sering ngamuk kayak gitu kalau lagi kumat kayak gitu. Terus dia itu suka ngomong sendiri, ketawa sendiri, kalau mandi juga keluar dari kamar mandi juga nggak pakai apa-apa gitu, telanjang bulat gitu seperti itu ya. Pokoknya dia secara tidak langsung bisa dibilang ODGJ ya, tapi nggak setiap kali kumatnya itu, kadang-kadang gitu. Nah, di situ tuh ada 2 orang yang seperti itu, yang satu tuh yang paling gede dan yang satu tuh paling kecil. Tapi yang paling kecil tuh nggak terlalu parah, masih itu, yang kecil itu masih baik, masih makan bareng sama aku, kadang-kadang tidur sama aku, terus dia nggak pernah ngamuk, cuman jalannya aja gitu kurang normal, sama ngomongnya nggak jelas seperti itu, tapi dia baik. Kalau yang gede itu ngomongnya udah nggak jelas, terus galak, terus suka ngamuk kayak gitu kalau lagi pas kumat. Terus berat badannya juga, aduh ya Allah, mungkin ada kali ya 150 kilo seperti itu. Ya Allah, padahal itu ya kalau setiap harinya itu di kamarnya dia itu dibunyiin gitu di TV itu Al-Quran 24 jam itu nggak berhenti. Tapi kadang-kadang dia itu nggak suka langsung dimatiin, kalau dinyalain dimatiin lagi gitu. Dia tuh nggak suka denger ngaji, nggak suka ada orang sholat seperti itu. Nggak tahu, katanya tuh bukan dari lahir sih, katanya dia tuh cerita ibunya tuh waktu dia ke rumah neneknya maghrib nggak pulang-pulang, tiba-tiba pulang itu udah seperti itu, kata ibunya tuh seperti itu, kata majikan perempuan gitu. Nah, singkat cerita aku tuh kerja dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, sebulan 2 bulan kayak gitu. Kemudian suatu saat itu aku lihat yang besar ini, yang ODGJ ini ngamuk guys. Ngamuknya tuh bener-bener menakutkan buat aku.
Aku tuh kaget banget gitu. Untungnya orang-orang, maksudnya adik-adiknya, ibu bapaknya ada di rumah gitu. Ngamuknya tuh nggak main-main loh guys, dia itu cari pisau dapur loh. Allahu Akbar, aku tuh sampai ketakutan gitu. Ya Allah, nggak bisa kubayangkan kalau misalnya nggak ada orang gimana gitu. Nah, dan kebetulan pisau dapur itu sama majikan udah disembunyiin di atas lemari dapur yang paling atas. Dia kan nggak mungkin ke atas ya guys, soalnya kan dia itu apa namanya, badannya gede, nggak mungkin naik ke atas gitu ya. Nggak ada pisau di laci dapur, itu nggak ada di laci lemari dapur tuh nggak ada, semuanya tuh di keatasin kayak gitu. Tahu nggak guys, itu tuh cari-cari pisau ngamuk, tahu nggak? Ya Allah, aku tuh deg-degan banget. Aku ya Allah, ini kalau nggak ada orang, cuman aku sendirian gimana gitu kan. Nah, selesai ngamuk, udah agak mereda itu. Nah, agak-agak baik-baik aja itu, ya udah, dia nggak ada kayak kejadian apa-apa gitu. Dia mah biasa aja minta makan gitu, minta apa gitu. Kalau dia minta hamburger tuh paling nggak tuh ada 4 hamburger yang harus dia makan. Kalau mie sekali makan 5 bungkus kayak gitu guys. Allahu Akbar, aku tuh sampai ya kasihan juga sih gitu, maksudnya ya Allah, badannya udah segede itu, terus secara mental juga dia kurang bagus kayak gitu, terus dia anak cowok yang paling gede kayak gitu kan. Cuman sama bapaknya itu nggak boleh dirawat di rumah sakit jiwa gitu, sama bapaknya ditaruh di rumah, katanya nggak tega, kasihan gitu. Nah, dengan berjalannya waktu dari hari ke hari kayak gitu, aku ya seperti biasa kerja gitu, masak apa gitu juga. Kadang-kadang jagain dia, kalau lagi baik-baik saja sih nggak apa-apa gitu, dia mah baik juga gitu. Yang penting mah akunya nggak ngapa-ngapain gitu, ya dia mau apa udah biarin, kalau dia mau makan bikinin gitu. Yang penting nggak usah dia apain gitu, dianya tuh yang penting akunya lihat aja gitu, misalnya kalau dia ngapa-ngapain gitu kan. Tapi di situ majikan baik, majikan perempuan baik, majikan laki-laki baik, anak-anaknya baik, gaji aku lancar, setiap bulan dikirimin kebutuhan aku semuanya, dia yang nyukupin, dan gaji aku tuh utuh waktu itu guys. Nah, tapi sayangnya suatu hari itu dia ngamuk, nggak ada orang di rumah guys. Coba bayangin, nggak ada orang, apa yang aku takutkan itu ternyata kejadian. Nggak ada orang, dia ngamuk, dan tiba-tiba tuh dia tuh nampar apa tempiling ya telinga aku gini ke doa gitu, apa enggak dar sih, kayak plak gitu tuh di sini di telinga tuh. Ya Allah, sakit banget itu tuh. Coba orang segede itu nelik telinga aku yang kayak yang ditampar gitu tuh. Aku tuh langsung ketakutan, langsung nangis aku di saat itu. Aku kebingungan. Nah, kebetulan aku kan rumahnya di atas, majikan aku kan rumahnya di atas. Nah, yang di bawah itu rumah neneknya sama adiknya majikan. Kemudian akulah lari ke bawah gitu, teriak-teriak gitu. Kalau ini kata aku, si anak yang gede, kata aku teh lagi kumat, kata aku habis di ini, telingaku habis di itu, kata aku kayak yang ditampar gitu tapi kena telinga, aku bilang begitu. Nah, mereka langsung telepon lah sama bapaknya kayak gitu, sama ibunya. Nah, mereka tuh pulang gitu guys, pulang kan, ibunya ke pasar, bapaknya kan jualan sayur karo malam kayak gitu. Nah, pada pulang kayak gitu tuh. Kemudian ya ditenangin lah, seperti itulah. Kalau lagi kumat tuh pokoknya menakutkan. Aku tuh seakan-akan kerja tuh taruhannya nyawa gitu loh guys, karena kan kadang-kadang aku ditinggal di rumah gitu sama mereka gitu. Terus kalau lagi kumat aku sendirian kayak gitu tuh, aku tuh kerja tuh penuh rasa ketakutan, bukan ketakutan karena nggak digaji, aku ketakutan sama anaknya kalau lagi kumat, seperti itu guys. Dan di situ tuh kemudian anaknya yang kumat tadi, yang dengan ini yang gede, yang dengan gangguan mental ini udah agak udah mereda gitu, karena ada bapaknya dikasih obat seperti itu, nanti agak tenang. Kemudian datanglah ke aku bapak ibunya gitu, minta maaf gitu karena anaknya tadi udah ini telingaku, nampar telingaku kayak gitu, minta maaf ya gitu. Ini mah karena memang anaknya harap maklum, kasihan kayak gitu. Nah, di situ tuh aku minta pulang guys. Kalau aku nggak dipulangin ke Indonesia, aku mau ke kantor, karena aku nggak mungkin kerja dengan keadaan seperti ini gitu. Aku nggak mungkin, maksudnya ini tuh nyawa loh taruhannya, kalau sampai nggak ketahuan orang aku bisa dibunuh gitu, dan aku tuh badannya kecil dan dia tuh segede itu, pasti aku bakal kalah gitu, aku di pikiran tuh guys. Nah, kemudian tuh dia tuh minta maaf, terus katanya disuruh bersabar kayak gitu, jangan minta pulang dulu, minta ke kantor kayak gitu. Dan memang aku kontrak 2 tahun juga belum selesai sih guys gitu.
Tapi di situ terus aku berpikir, oh iya ya, mungkin ini juga bukan kemauan mereka gitu. Aku mencoba untuk bersabar dan bersabar guys. Akhirnya aku nyampe 2 tahun, singkat cerita tuh. Aku nyampe 2 tahun, aku udah nggak mau lagi kerja di situ. Aku minta maaf, aku nggak bisa ngelanjutin ini kontrak. Kata aku mau pulang. Kalau aku nggak pulang, aku mau pindah majikan. Karena aku nggak mau kerja dengan penuh ketakutan kalau anak kamu kumat apa gitu. Karena kan kadang-kadang kamu juga nggak ada di rumah. Bukan aku nggak mau, tapi aku tuh harus jaga diri aku sendiri gitu. Karena aku di rumah ada orang keluarga, ada anak, seperti itu. Kata dia tuh, aku mau naikin gaji kamu. Terima kasih, kata aku teh gitu. Tapi aku teh bener-bener minta maaf, aku nggak bisa gitu. Dan akhirnya mereka juga yang ngalah. Kemudian ya udah, aku selesai kontrak, udah selesai kerjanya guys, dan aku pulang gitu. Dan nggak cukup sampai di situ guys, aku tuh masih penasaran sih, aku masih, karena anak aku makin gede itu pasti sekolah tuh biayanya mahal, aku masih mau kesini lagi, ke Arab Saudi lagi kayak gitu. Karena pertama aku udah ngerti bahasanya, dan yang kedua aku juga udah bisa masak sedikit. Insya Allah kata aku tuh bakal dapat majikan yang baik, kata aku gitu. Insya Allah kata aku tuh di hatiku tuh gitu. Makanya aku tuh pengen ke Saudi lagi gitu, karena aku juga di Indonesia aku nggak punya sawah, nggak punya apa yang harus aku gitu. Maksudnya aku nggak punya apa-apa, aku harus ya cuman aku punya tenaga dan nekat aja gitu buat mengadu nasib supaya aku bisa berubah tuh harus gimana gitu. Akhirnya aku dapatlah majikan yang ketiga yang sekarang aku dudukin ini. Tapi nanti ya guys ceritanya majikan yang ketiga ini teh aku cerita pengalaman dan sharing aja majikan yang kedua. Dan yang pertama udah ada ya guys, ditonton ya videonya. Dan kurang lebih seperti itu, aku menjaga anak dengan gangguan mental, bisa dibilang ODGJ juga, yang pernah nampar telingaku juga. Dan aku kayak yang taruhannya nyawa kalau seperti itu. Makanya aku juga nggak bisa nerusin kontrak. Habis kontrak aku langsung pulang, disuruh balik lagi aku juga nggak bisa. Dan aku akhirnya cari majikan yang lain seperti itu. Ya Allah, bener-bener mengadu nasib ke luar negeri itu bukan hal yang gampang. Terus bukan sesuatu yang pokoknya bisa dibilang antara judi, bukan judi gimana ya, dapat yang baik apa yang nggak baik gitu maksudnya. Seperti itu. Pokoknya bismillah aja gitu kalau ke luar negeri tuh. Kalau dapat ya semua berdoa pasti pengennya dapat majikan yang baik. Nah, seperti itu guys ceritanya. Aku dapat majikan yang kedua juga, aku dapat tamparan. Nggak beda jauh dengan majikan yang pertama. Tapi tonton ya guys majikan yang pertama. Dan ini aku di majikan yang kedua, bukan dari majikan sih, ini dari anaknya yang dengan gangguan mentalnya ya. Seperti itulah pengalaman cerita aku guys. Lika-liku aku selama di Arab Saudi, aku hanya sharing aja guys, berbagi cerita apa yang pernah aku alami di majikan yang kedua. Dan mereka baik, mereka nggak gimana-gimana, mereka baik, cuman aku ya takut saja sama anaknya seperti itu ya. Pokoknya ya aku tuh udah merasakan gimana rasa pahit, manis, getir, ada semuanya selama aku di Saudi itu guys ya. Seperti itulah, jatuh bangun seperti itulah di Arab Saudi itu. Kalau dapat yang baik ya alhamdulillah, kalau nggak dapat yang baik ya kita harus bisa mengontrol diri seperti itu. Dan segitu dulu ya guys cerita aku, berbagi ceritanya di majikan yang kedua dan pengalaman kedua aku masuk ke Arab Saudi. Nanti di episode yang ketiga nanti aku cerita lagi, aku sharing lagi gitu ya guys. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah setia nonton video aku. Semoga kalian semuanya sehat-sehat, dilancarkan segala rezekinya, amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya ya guys. Bye bye. Sarang guys.